Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di channel Astik Motovlog ya. Karena saya punya dua channel, yang satu channel kantor yaitu Akaprint, yang kedua itu channel saya Astik Motovlog ya pribadi. Saya mau sapa-sapa dulu untuk para pemula konten kreator Facebook Pro. Selamat datang di channel saya ya. Untuk para konten kreator YouTube, selamat datang juga. Untuk para pemula dan para suhu, selamat datang. Dan salam kenal dari channel saya, Astik Motovlog. Dan nama saya, Asif Usman. Saya hari ini mau ngebahas tentang video yang viral kemarin ya. Yang IPP kemarin di Facebook, teman-teman. Itu satu kali postingan 1.300.000 tayang ya. 1.300.000 tayang. Nah, itu saya posting di reel, teman-teman. Itu di reel Facebook. Terus yang keduanya 60.000 jam tayang dalam jangka satu hari itu kekejar, teman-teman. Alhamdulillah itu semuanya selesai, dan memang yang agak susah itu, yang bikin susah jam tayang 60.000, teman-teman. Itu yang paling susah, teman-teman. Dan kemarin itu selesai dalam jangka satu hari, enggak satu hari. Kita posting jam 3 sore di tanggal 1, jam 2 siang di tanggal 2 itu udah nyampe sekitar sekitar 87.000 jam tayang ya. Jadi yang harus ditargetin sama Facebook 60.000 itu semuanya udah selesai dalam jangka satu hari, teman-teman. Nah, saya bakalan ngasih bocoran untuk teman-teman biar teman-teman tahu gimana caranya biar cepet ngejar jam tayang ya. Karena kan yang susah itu jam tayang sebenarnya, teman-teman, bukan posting-posting yang lainnya, tapi jam tayang yang agak susah. Satu, yang harus kalian catat nih, yang ke satu, upload video, jam upload itu harus tetap. Yang keduanya itu edit video ya. Yang ketiga, ekspor video dengan resolusi yang bagus, teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, kameranya yang agak bagus dan penerangannya yang agak bagus juga, teman-teman. Jadi buat teman-teman, penuhi kriteria itu, insya Allah semuanya bisa kecapai. Nah, untuk konten-konten yang bikin kemarin bisa naik di reel saya, jadi buat teman-teman jangan terlalu fokus bikinan konten gitu-gitu aja gitu. Nah, boleh teman-teman selama monetisasi gitu ya, bikin konten gitu-gitu aja. Minggu pertama kan ada tantangannya tuh di Facebook, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Nah, di minggu ketiga coba kalian selipin satu video yang bikin videonya itu nyeleneh, bikin netizen nyinyir ya. Jadi jangan terlalu fokus ke konten gitu, teman-teman. Bikin satu klip video yang bikin mulutnya netizen itu benar-benar jahat ya. Buliannya itu benar-benar jahat banget, teman-teman ya. Nah, jadi yang saya kemarin viral nih, yang reel saya yang ini viral sampai 1,3 juta tayang, itu karena saya mah bikin vlognya itu di motor ya, motovlog. Dan kebenaran ada video yang itu sama saya diedit lagi, teman-teman. Sebenarnya itu jauh dengan kata kenyataannya seperti itu, tapi sama saya diedit lagi. Itu enggak kencang, itu dengan kilometer 20 sampai 30 kilometer ya, enggak kencang karena itu jalannya keadaan nanjak, teman-teman. Dan kebenaran saya pakai motor Ninja SS. Kalau motor Ninja atau 2 tak
digas sekaligus itu suaranya kenceng, kayak yang tarik, kayak yang kenceng gitu kan bawa motornya. Padahal itu enggak, teman-teman. Itu sebenarnya hanya editan yang dimana saya potong-potong dikit-dikit, dipas-pasin, jadi bikin video yang bikin mulut netizen nyinyir, teman-teman. Jadi jangan fokus ke situ aja terus, tapi kali-kali bikin video yang bikin mulut netizennya nyinyir. Nah, jadi kalau teman-teman pas begitu upload, jangan dulu ke reel. Biasain ke cerita untuk sehari atau 2 hari, teman-teman. Nanti posting ulang ke reel. Tapi dilihat dulu jangkauan yang mana nih yang meluas atau yang luas. Baru naikinlah ke reel, teman-teman, ya. Yang sama saya kerasa atau memang nyatanya seperti itu, teman-teman. Jadi sama saya upload dulu di cerita, udah berapa hari saya uploadin ke reel. Di cerita nggak naik, tapi naiknya di reel, teman-teman. Video yang satu ini ya. Jadi buat teman-teman untuk ingin naik cepat FYP dan kejar jam tayang, selipin satu video yang bikin mulutnya netizen nyinyir. Coba kalian tonton reel yang saya, coba komen gimana menurut kalian video itu membahayakan apa enggak. Padahal kenyataannya itu motor yang di depan saya nih, yang saya tag nih orangnya nih. Nah ini dia, ini orang yang pakai motor apa Pak Dion? Vario. Nah di videonya itu kan ada motor Vario, itu motor teman saya yang di depannya. Jadi di luar Nurul netizen gitu kan. Nah jadi bikinlah konten yang bikin penasaran atau yang bikin netizen mulutnya nyinyir, teman-teman. Jadi sebenarnya itu jauh dari kata membahayakan karena memang pelan banget. Itu keadaan nanjak, mobil truknya bermuatan berat, teman-teman. Itu motor kencengnya juga di 20 sampai 30 kilo ada Pak Dion? Adanya. Itu sampai 20 sampai 30 kilometer ya. Coba perhatiin jarum kilometer itu Ninja SS saya baru beres restorasi itu semuanya jalan loh. Coba diperhatiin kilometernya, coba diperhatiin itu motor dengan keadaan pelan, teman-teman. Ya, tapi dibikin soundnya karena kenceng. Wek, nah itu dibikin kenceng sama saya. Jadi si soundnya itu dipotong-potong biar dimana begitu ngegas itu suaranya agak ngekencengin dikit gitu, teman-teman. Jadi bikinlah video yang bikin mulut netizen nyinyir, teman-teman. Jadi jangan terlalu fokus gitu-gitu aja. Selipin satu video, jangan terlalu fokus juga yang bikin hujatan netizen terus. Karena video mungkin bakal ada yang dilaporin. Contoh yang kemarin katanya membahayakan. Itu padahal saya yang bawa motor sendiri ya. Tapi netizen aja yang ngelaporin gitu kan. Jadi terserah netizen, bebas. Kalau saya mau dilaporin, mau gimana, bebas gitu ya teman-teman. Jadi intinya buat teman-teman, bikin video yang bikin mulutnya nyinyir netizen. Satu itu teman-teman. Ya. Yang kedua, bikin konten ya, bikin konten yang banyak pro dan kontranya. Yang ketiga mungkin alat-alat konten yang harus memenuhi, teman-teman. Contoh HP, kalau nggak HP kamera, mikrofon, sama editing ya. Jadi biar enak pas ngedit, pas ekspor, pas hasil jadinya pun enak gitu, teman-teman. Jadi buat teman-teman itu harus terpenuhi semua dulu gitu. Terutama untuk bikin kontennya. Jadi biar enak ketika orang melihat videonya gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk di video kali ini kalau teman-teman nggak ada yang ngerti atau kurang ngerti, coba di komen aja. Agak ngekencengin dikit gitu, teman-teman.
Jadi bikinlah video yang bikin mulut netizen nyinyir, teman-teman. Jadi jangan terlalu fokus gitu-gitu aja. Selipin satu video, jangan terlalu fokus juga yang bikin hujatan netizen terus. Karena video mungkin bakal ada yang dilaporin. Contoh yang kemarin katanya membahayakan. Itu padahal saya yang bawa motor sendiri ya. Tapi netizen aja yang ngelaporin gitu kan. Jadi terserah netizen, bebas. Kalau saya mau dilaporin, mau gimana, bebas gitu ya teman-teman. Jadi intinya buat teman-teman, bikin video yang bikin mulutnya nyinyir netizen. Satu itu teman-teman. Ya. Yang kedua, bikin konten ya, bikin konten yang banyak pro dan kontranya. Yang ketiga mungkin alat-alat konten yang harus memenuhi teman-teman. Contoh HP, kalau nggak HP kamera, mikrofon, sama editing ya. Jadi biar enak pas ngedit, pas ekspor, pas hasil jadinya pun enak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman itu harus terpenuhi semua dulu gitu. Terutama untuk bikin kontennya. Jadi biar enak ketika orang melihat videonya gitu ya teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk di video kali ini, kalau teman-teman nggak ada yang ngerti atau kurang ngerti, coba di komen aja harus seperti apa lagi. Tapi menurut saya hasil 3 minggu ikutan FB Pro ya, satu konten itu yang naik satu hari, clear semua tanpa pasang promo dan segala macam. Real satu kali posting 1,3 juta tayang, 97 atau 93 ribu jam tayang. Itu semuanya di iklan in-stream, semuanya labas, udah selesai ya teman-teman. Jadi selipin, saran saya, satu konten yang bikin nyeleneh. Satu konten yang bikin nyeleneh netizen teman-teman. Ingat, yang bikin netizen nyinyir mulutnya. Itu saran saya ya. Jadi karena orang Indonesia senangnya ngebully, senangnya ngehujat, belum tahu nyata atau faktanya yang sebenarnya, bikinlah satu konten itu ya. Jadi contoh satu konten ngasih sarapan anak atau tutorial cara ngasih sarapan anak yang benar. Nah, kalian pasang kamera di dada dengan nasi yang banyak ya. Jadi tutorial ngasih makan sarapan anak pagi-pagi yang benar. Nasinya yang banyak ya. Terus temen nasinya yang banyak. Pasti itu yakin banyak yang ngebully, ibu-ibu, netizen yang lainnya. Dokter pun pasti ngebully ya, teman-teman. Karena kalau misalnya sarapan pagi dengan karbohidrat yang banyak, itu tidak baik, teman-teman. Ya. Jadi itu satu ide konten yang bikin netizen nyinyir atau mulutnya bakal pedas-pedas ya pada keluar ya teman-teman. Jadi bikinlah satu konten yang bikin nyinyir mulutnya netizen keluar teman-teman. Itu yakin 1 juta tayang nggak akan satu hari selesai semua teman-teman. Yakin. Dicoba aja. Itu saran saya. Jangan terlalu fokus gitu-gitu aja bikin konten ya. Selipin satu video yang bikin video nyinyir mulutnya netizen teman-teman. Itu yakin bakalan tembus, bakalan pecah telur. Dan tetapkan jam upload teman-teman. Sehari 3 kali, mau sehari 2 kali, tetapkan jam upload. Nah, video ini sampai di sini dulu. Kalau misalnya nggak ada yang ngerti atau kurang mengerti dengan kata-kata saya atau penjelasan saya, silahkan kalian komen langsung ya. Nanti sama saya dijelasin lagi ya teman-teman. Nah, video ini sampai di sini dulu. Jangan lupa di-subscribe teman-teman ya channel saya di Asdik Motovlog. Dan salam untuk para konten kreator pemula dan salam untuk para konten kreator susu ya
yang udah benar-benar kelas-kelas ke atas atau yang kelas menengah. Salam untuk semuanya. Video ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.